Ibu yang lain, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon maaf dan mohon izin saya masuk di kelas Bapak Ibu. Sebetulnya ini kelasnya tadi pagi jam 7.30. Sudah saya sampaikan ke Pak Herman bahwa kita hari ini sesuai dengan jadwal, tapi ternyata yang diumumkan terakhir di grup jam 10.30 kalau nggak salah ya. Dan saya belum masuk grupnya, jadi nggak tahu tadi pagi sudah jam 7.30 kok nggak ada mahasiswa yang masuk. Saya tunggu 7.45. Kok belum ada juga satupun gitu. Saya telepon Pak Herman, ternyata ada miskom tadi ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kemudian saya minta untuk mundur jam 12.30 karena sebetulnya tadi Pak Herman menyarankan saya hubungi saja Bu sekarang supaya masuk ke room gitu. Tapi saya khawatir Bapak Ibu sudah punya agenda lainnya dan kalau pas jam itu juga diminta untuk bergabung, saya yakin semuanya akan terburu-buru, tergesa-gesa, malah hasilnya nggak optimal. Jadi saya minta untuk pukul 12.30. Jadi nyun ngapunten Bapak Ibu kalau ternyata Bapak Ibu sebetulnya jam ini sudah ada jadwal dan saya memberikan jadwal baru tadi pagi karena itu tadi miskom ya. Maka mohon maaf, mohon dimaafkan. Oke, ini mungkin baru separuh yang masuk karena ada kegiatan atau jaringan ya Bapak Ibu ya. Ada info dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin lagi siap-siap habis sholat, Bu. Oh iya betul, siap-siap habis sholat ya. Kita tunggu saja Pak. Kita mulai saja Bapak Ibu. Gimana baiknya? Nggih, kami nurut aja, Bu. Boleh mulai aja Ibu. Boleh mulai aja, baik. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, kita mulai saja deh Bapak Ibu. Baik, karena ini saya baru pertama kali masuk di kelas Bapak Ibu, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Anjarsari, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memanggil saya Anjar. Saya di sini diamanai oleh Pak Sabar untuk mendampingi Bapak Ibu mendalami materi yang digunakan untuk persiapan UP dan tidak semua materi pedagogi tentunya ya, tapi hanya kaitannya dengan pedagogi yang berkaitan dengan materi kimia, juga terkait karakteristik peserta didik, teori belajar, keterpaduan dalam IPA, dan apa? Saya agak lupa ya, itu ya. Jadi ada materi atau pedagogi yang nempel di materi kimia, kemudian ada karakteristik belajar, gaya belajar, kemudian keterpaduan dalam IPA, dan inquiry dalam pembelajaran IPA. Nah, itu kemarin Pak Sabar menyampaikan tugas saya di sana. Nah, untuk teknisnya Bapak Ibu, karena ini UP-nya sudah makin hari makin dekat ya, saya tidak akan menyampaikan materi yang ada di modul atau materi untuk persiapan UP-nya, karena kalau saya berikan materi, nanti Bapak Ibu khawatirnya ada beberapa yang sudah sangat paham terkait materi itu. Hanya kalau soal UP kan soal yang tingkatannya lebih tinggi ya, menuntut berpikir tingkat tinggi. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sudah paham konsepnya, tetapi kemampuan berpikirnya masih kurang untuk ini harusnya seperti ini, strateginya seperti apa gitu, belum bisa menganalisis. Nah, nanti ya jatuhnya agak susah gitu. Jadi ada beberapa kemarin mahasiswa yang menyampaikan, Bu, yang di modul itu tidak ada yang keluar loh. Padahal sebetulnya materi yang ada di modul atau kemarin kalau Bapak Ibu dosen yang lain menyampaikan materi itu sebetulnya sebagai pondasinya. Supaya Bapak Ibu kuat dulu di konsepnya. Jadi mau soalnya apapun diminta untuk apa saja itu sudah oke, nggak ada masalah gitu. Nah, karena apa? Karena soal di UP itu adalah soal yang menuntut berpikir tingkat tinggi. Ada kegiatan atau proses analisisnya. Jadi terutama di materi pedagogi, kalau konten saya yakin mudah ya. Terutama Bapak Ibu yang background pendidikannya sama dengan yang di soal itu akan sangat mudah sekali. Hanya mungkin PR-nya kalau Bapak Ibu
background-nya misalnya bukan fisika, ternyata dapat materi kimia dan belum pernah ngajar materi itu untuk siswa kita, nah itu agak kesulitan gitu ya. Tetapi kan jawabannya pasti. Artinya kalau Bapak Ibu sudah paham konsepnya oke gitu. Tapi kalau yang pedagogi ini biasanya butuh analisis lebih dalam lagi dan harus dipegang kata kuncinya apa di dalam soal. Jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan, oh ternyata di soal ini ada dua jawaban yang betul. Nah, maka harus dicari dari dua jawaban yang betul itu, yang paling betul yang mana. Gitu ya. Nah, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita tampilkan kisi-kisinya seperti apa, kemudian contoh soalnya seperti apa, kemudian kalau memang perlu didiskusikan konsepnya atau materinya nanti kita diskusikan di akhir. Jadi kita agak berbalik, tidak belajar modul dulu, kemudian kisi-kisinya apa, soalnya apa, tapi dari kisi-kisi lihat contoh soal saya ambilkan dari soal-soal UP sebelumnya dan beberapa contoh soal untuk latihan. Dan nanti dari soal itu mesti ada muncul kok bisa seperti ini, minta penjelasannya. Nah, penjelasannya nanti kita sampaikan setelah Bapak Ibu mencoba soal. Oke, mudah-mudahan ini yang efektif untuk Bapak Ibu ya. Kami sudah mencoba untuk men-setting supaya lebih efektif lagi. Baik, kita mulai dari yang pertama, Bapak Ibu ya. Yeah. Ini di poin 21, Bapak Ibu akan membaca di bagian kisi-kisinya yaitu terkait teori perkembangan. Di sana Bapak Ibu akan diberikan data karakteristik siswa. Bapak Ibu diminta untuk menemukan indikator atau tujuan pembelajaran IPA yang sesuai dengan perkembangan intelektual, sosial, dan moral siswa SMP. Nah, contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya adalah seperti ini. Nah, kira-kira ini jawabannya apa Bapak Ibu? Dua dan tiga, Bu. Oke, Bu. 2 dan 3. Nice. Baik. Jawabannya mengarah ke satu jawaban 2 dan 3 dan itu jawabannya betul Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan nggak ada yang salah untuk yang jenis-jenis pengetahuan ini ya. Jadi kalau prosedural itu sangat jelas sekali, dia ada langkah atau tahapan yang harus dilalui. Ya, jadi 2 membuat preparat, menghasilkan bel listrik, penggunaan mikroskop, penggunaan termometer itu adalah ada langkah-langkahnya yang harus dilalui dulu, ada prosedurnya. Maka jawabannya yang betul adalah 2 dan 3. Kalau 1 mengidentifikasi bagian suatu sel itu tidak perlu ada langkah-langkah ya, langsung diidentifikasi saja gitu kan, termasuk yang mendeskripsikan penyakit organ pernafasan. Tidak ada langkah untuk mendeskripsikan penyakit organ pernafasan itu yang pertama harus apa, 2 harus apa, enggak ya, yang penting terdeskripsikan. Nah, beda dengan yang 2 dan 3, itu kan ada prosesnya dulu. Yang pertama menyiapkan preparatnya, yang kedua apa, termasuk yang menghasilkan bel listrik sama. Oke. Nice, 2 dan 3 kita lanjutkan Bapak Ibu. Kira-kira yang ini jawabannya apa? A, Bu. A, Bu. Oke, ada yang A. Oke. Oke, A ya, jawabannya ke A ya. Tapi bukan itu Bapak Ibu jawabannya. Bapak Ibu kira-kira selain A jawabannya apa? Yang lebih cocok. D, Bu. D. D. Berarti antara A dan D ya. Nah, antara A dan D. Antara A dan D itu kira-kira yang lebih tepat yang mana? Yang A atau yang D? Kalau melimiawi.
Yang D, Yang Bu. mana kira-kira ya? D, Bu. D, Bu. Yang D. Ya, betul. Oke, saya tunjukkan kata kuncinya ya Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu menyampaikan yang A jawabannya itu sebetulnya betul Bapak Ibu. Karena menyajikan hasil penyelidikan kan berarti mengkomunikasikan. Ya, betul. Hanya di sini untuk menyajikan, tidak hanya di sini ya, kalau menyajikan hasil itu mengkomunikasikan betul. Komunikasikan ini bisa verbal, non-verbal. Yang verbal bisa presentasi atau langsung mengkomunikasikan seperti itu penulisannya. Kalau yang nonverbal itu bisa membuat tabel, grafik, diagram, itu yang nonverbal. Itu yang nonverbal. Jadi sama-sama betul antara A dan D mengkomunikasikan dan menyusun tabel karena itu sama-sama menyajikan hasil penyelidikan, tetapi di sini kontennya adalah pencernaan mekanis dan kimiawi. Maka yang lebih tepat adalah yang D karena dia lebih menyeluruh ya, terkait pencernaan makanan. Kalau yang A itu hanya pada mekanisme pencernaannya, bukan mengarah ke pencernaan mekanis kimiawi, tapi lebih ke bagaimana prosesnya, bagaimana urutan mekanisme pencernaan makanannya, begitu. Jadi yang paling betul adalah yang D. Oke. Kita lanjutkan, malah ngadat Bapak Ibu. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Ini masih di kisi-kisi yang sama. Kira-kira jawabannya apa? Sudah ketemu belum Bapak Ibu jawabannya? B, Bu. B, baik. Yang lain? D, Bu. D, baik. Ada yang B, D, Bu. ada yang D. Yeah. Saya mendengar 2 jawaban D, 1 jawaban B, dan yang tepat adalah yang jawabannya banyak menjawab tadi adalah D. Ya. Jadi kenapa tidak yang B? Kalau yang B itu kan siswa hanya diberikan konsep ya. Seperti ini loh proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Seperti ini loh yang cermin cekung. Gini loh yang cermin cekung, cembung gitu kan. Jadi hanya mendapatkan konsep dari gurunya. Guru menyajikan gambar, kemudian didiskusikan, gitu kan? Nah, kalau yang D ini siswa diminta untuk menemukan konsepnya sendiri dengan cara percobaan. Nah, ini kan yang pertama dari segi keterampilannya itu terfasilitasi. Kemudian dengan tingkat perkembangan kognitif siswa SMP itu lebih masuk karena apa? Karena mengkonkretkan yang abstrak ya. Perkembangan kognitif siswa SMP itu mulai masuk dalam proses peralihan dari berpikir konkret ke berpikir abstrak. Jadi untuk berpikir abstrak, untuk melihat itu kok bisa pembentukan bayangannya seperti itu gitu itu masih agak susah, maka perlu dikonkretkan gitu ya. Konkretnya dengan apa? Dengan berikan saja cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, garisan gitu ya, kemudian diminta untuk melakukan percobaan, menggambarkan proses pembentukan bayangannya seperti apa, dan itu nanti efeknya retensi di otaknya, memorinya itu akan lebih lama. Siswa karena melakukan sendiri, mengalami sendiri, menemukan konsep sendiri, maka dia akan lebih lama nempel di otaknya.
Dan itu juga sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa SMP. Karena kalau hanya disajikan gambar, mereka kadang-kadang masih berpikirnya karena agak abstrak gitu ya, berpikirnya masih agak bingung gitu. Sehingga perlu dikonkretkan dengan silahkan melakukan kegiatan percobaan sendiri untuk menemukan konsep. Ya, jadi jawabannya yang D ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini kalau tadi terkait karakteristik karakteristik teori belajar gitu ya. Ini terkait gaya belajar. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan data gaya belajar tanpa menyebutkan nama gaya belajar kalau tulisan di sini ya. Tapi kalau dari soal yang saya lihat itu beberapa menyebutkan gaya belajarnya apa, kemudian Bapak Ibu diminta untuk menentukan strategi, model, metode untuk indikator atau tujuan pembelajaran IPA yang sesuai dengan gaya belajar. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Abu. Yang A, Bapak Ibu yang Abu. lain? Abu, A? LKS dari bahasa singkir. Baik. Abu. Baik, semuanya jawabannya mengarah ke A dan jawabannya betul Bapak Ibu, karena di sana ada kata kuncinya adalah apa Bapak Ibu? Kinestetik. Kinestetik, nice ya. Ada gaya belajar kinestetik di mana siswanya itu pengennya gerak terus nggak bisa diem gitu ya. Yang menonjol dari kinestetik adalah gerak ototnya, sehingga perlu difasilitasi dengan kegiatan penyelidikan, percobaan, sehingga akan lebih efektif kegiatan pembelajarannya. Maka sumber belajarnya adalah LKS berbasis teori. Nice, kalau yang B itu untuk memfasilitasi siswa yang gaya belajarnya apa Bapak Ibu? Visual, Bu. Visual. Yang C? Visual juga, audio visual. Yang C audiovisual. Baik, yang D? Visual, Bu. Visual. Yang E? Audiovisual, Bu. Audiovisual. Nice. Oke, jadi seperti itu aja Bapak Ibu. Untuk teori gaya belajar ini saya kira nggak banyak kesulitan. Coba Bu, Pak, yang ini kira-kira jawabannya apa? D mungkin, Bu. Yang D, meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. Yang lain? Sama Bu, D. Iya, Bu. D, Bu. D ya, baik. Betul jawabannya yang D, Bapak Ibu. Karena di situ kata kuncinya adalah kinestetik badani atau body kinestetik, berarti pembelajarannya adalah yang fasilitas siswa untuk bergerak, yaitu melakukan penyelidikan. Kalau yang A itu untuk yang gaya belajarnya apa Bapak Ibu? Yang visual, Bu. Visual. Oke. Kalau yang B? Visual juga, Bu. Visual juga. Oke. Yang C? Sama kayaknya, Bu. Apa Bapak Ibu? Visual juga, Bu, karena hanya menunjukkan. Menunjukkan gejala tekanan. Baik, ini yang menonjol adalah mendiskusikan konsep tekanan. Kalau mendiskusikan itu biasanya lebih ke apa Bapak Ibu? Kinestetik. Kinestetik. Ya, kinestetik. Bukan, auditori, mohon maaf. Audio bukan, Bu? Ya, auditori, mohon maaf. Mendiskusikan itu auditori ya Bapak Ibu, bukan kinestetik. Kinestetik itu lebih ke melakukan gerak psikomotorik, melakukan penyerobaan, penyelidikan, itu adalah yang kinestetik. Kalau yang mendiskusikan itu lebih ke auditori. Jadi yang auditori itu biasanya lebih senang mendengarkan. Dari diskusi itu kan mereka akan mendengarkan. Itu maka yang C itu adalah auditori. Kalau yang E Bapak Ibu?
Auditori, Bu. Auditori juga, Bu. Auditori juga. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini masih terkait gaya belajar. D, Bu. D, Bu. Yang D, menggunakan media audio, video, dan percobaan. Baik, betul ya. Kalau yang A itu kurang apa? Kurang kinestetik, Bu. Kinestetik. Percobaan. Betul ya. Oke. Baik, kurang percobaan atau kurang kinestetiknya. Yang B, Sama, Bu. Kurang Kinestetik. kinestetiknya Iya, juga. kinestetik juga, Bu. Oke. Kalau yang C, kurang apa itu? Audio dan kinestetik. Audio dan Audio dan kinestetik. kinestetiknya kurang, Bu. Ya, audio dan kinestetik, betul. Yang E, Kinestetik. kurang Kinestetik. kinestetik. Kinestetik, Bu. Baik, saya kira untuk gaya belajar Bapak Ibu sudah sangat paham ya, jadi jangan sampai salah di soal gaya belajar ini Bapak Ibu. Coba ini yang terakhir, soal terkait gaya belajar, kira-kira jawabannya apa? Kultural, Bu. Yang B, gaya belajar peserta B, didik. gaya Gaya belajar. belajar peserta Oke. didik ya, Bu. Iya, betul, nice. Gaya belajar peserta didik. Betul Bapak Ibu. Ya. Ini terkait gaya belajar peserta didik. Baik, jadi gaya belajar itu ada 3 Bapak Ibu, visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, yang visual ini kaitannya dengan kemampuan belajarnya itu akan lebih mudah menyerap konsep apabila siswa itu melihat. Jadi indera penglihatannya itu lebih menonjol, tajam dan teliti. Nah, siswa yang gaya belajarnya visual ini, metode pembelajaran yang lebih tepat adalah menggunakan metode mind map, video, kemudian pembelajaran yang menggunakan bentuk. Dan biasanya siswa yang yang visualnya lebih dominan itu biasanya lebih senang mencatat, kemudian biasanya membawa stabilo, pensil warna-warni gitu ya, menggambar, membuat peta konsep, mind map. Nah, itu kayak belajarnya visual. Nah, kalau auditori itu biasanya dia pendengar yang baik ya. Ketika kita menyampaikan konsep dengan ceramah gitu ya, itu biasanya mereka malah lebih banyak menyerapnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan pembelajarannya masih konvensional itu apa ceramah gitu. Padahal ceramah itu sebetulnya juga ada manfaatnya ya Bapak Ibu. Guru-guru kita yang dulu itu kan juga produk-produk dari konvensional, dari ceramah, dan berhasil juga gitu. Jadi memang ceramah itu juga perlu untuk karakteristik materi tertentu ya, tergantung dari karakteristik materinya apa. Nah, untuk yang auditori itu kalau diberikan materi dengan cara dijelaskan gitu ya, kemudian diminta untuk berdiskusi, mereka mendengarkan pendapat dari teman, itu mereka baik untuk yang auditori ini. Tapi mereka nggak suka membaca, senangnya dibacakan malahan. Kemudian lebih senang bertanya untuk mendapatkan informasi. Maka metode belajar yang tepat adalah dengan menggunakan diskusi, kemudian bercerita di dalam kelas, menggunakan media auditori. Ya. Kemudian yang kinestetik ini yang cenderung bosan, cenderung diam gitu ya. Ini yang melibatkan gaya geraknya itu lebih dominan daripada yang lainnya. Jadi kemampuan psikomotoriknya lebih bagus. Nah, ini biasanya tidak bisa diam, cenderung tidak bisa diam, cenderung bosan kalau pembelajarannya hanya menjelaskan seperti itu. Nah, untuk yang kinestetik itu lebih cocok dengan pembelajaran yang melibatkan kerjasama tim, partisipasi aktif siswa. Contohnya dengan bermain peran, bermain drama, kemudian melakukan percobaan dalam IPA gitu ya, praktik skill. Kalau dalam IPA, kinestetik ini selain percobaan bisa juga diminta role playing atau bermain peran atau simulasi gitu ya, mensimulasikan gerhana matahari, mensimulasikan gerhana bulan. Ada yang bertindak atau berperan sebagai
bulan, matahari, ada yang berperan sebagai bumi, kemudian mereka bergerak gitu ya, bagaimana proses gerhana bulan, gerhana matahari, mereka itu akan terfasilitasi untuk yang kinestetik. Juga misalnya untuk materi zat padat cair gas diminta berperan sebagai partikel zat padat, partikel zat cair, partikel gas gitu ya. Untuk yang padat mereka saling bergandengan tangan sangat erat sehingga kalau digeser itu bentuknya tetap gitu ya. Kalau yang cair gandengan tangan tapi agak longgar gitu ya. Ketika diminta untuk bergeser mereka bentuknya sudah berganti. Tidak seperti bentuk awalnya, menyesuaikan dari ruang kelasnya gitu. Nah, itu adalah beberapa cara untuk memfasilitasi siswa yang gaya belajarnya kinestetik. Tidak hanya percobaan pendidikan, bisa juga dengan bermain peran atau simulasi. Oke. Baik, kita lanjutkan, kita menuju ke kecakapan abad 21. Ya, di kecakapan abad 21 ini Bapak Ibu akan diberikan deskripsi aktivitas yang perlu kegiatan kolaboratif atau literasi, kemudian Bapak Ibu menentukan tujuan pembelajaran yang relevan untuk mencapai atau melatih kecakapan abad 21 itu. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Kira-kira pembelajaran yang paling sesuai apa itu Bapak Ibu? B, Bu. Ya, B. B, Bu. B. B, Bu. Ya, peserta didik mendiskusikan secara kelompok B, tayangan Bu. video dan iklannya. Ada yang B, ada yang D. Ya, ini kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Hari itu jam pertama sedang. Nah, ini jadi saat yang ada di soal itu dibaca dengan detail. Oke. Hari itu sedang hujan, kemudian Bu Weni memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran. CP-nya adalah memiliki kesadaran arti penting kerjasama dalam kehidupan. Nah, karena memanfaatkan teknologi apa yang ada di kelas? Oh, ada LCD dan laptop. Maka kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah yang B, betul Bapak Ibu, bukan D. Kenapa bukan D? Karena tadi sudah saya berikan kata kuncinya ya. Hujan. Hujan berarti tidak kalau diminta untuk mengamati kegiatan gotong royong kurang efektif, mesti gotong royongnya juga bubar gitu kan. Kemudian mau memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasinya adalah LCD dan laptop. Kalau hanya mengamati kegiatan gotong royong berarti kan tidak menggunakan LCD dan laptop. Ya kan? Maka jawabannya yang B. Kenapa kok tidak A, Bu? Yang A ini hanya menyaksikan saja. Betul menggunakan LCD dan laptop, tetapi di sini hanya menyaksikan saja. Tidak ada proses yang bermakna bagi siswa. Dan kalau hanya menyaksikan saja, bisa jadi siswa belum memiliki kesadaran arti penting. Supaya lebih punya kesadaran arti penting kerjasama, mereka diminta untuk berdiskusi secara berkelompok. Karena di dalam kelompok itu mereka secara tidak langsung juga belajar pentingnya arti kerjasama. Ya, jadi paling tepat ini jawabannya yang B. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada pernyataan di soal seperti ini, mohon diperhatikan lebih detail lagi, lebih teliti lagi. Barangkali ada kata kunci di sana yang mengarahkan ke jawaban yang paling tepat. Kalau yang ini Bapak Ibu, kira-kira jawabannya apa? Kalau yang kemarin, D, Bu. Pak Eko 3 SKS apa 22 ya? D, Bu. 2 SKS berarti sampai jam
13.50 tanpa istirahat. Tapi kalau di jadwal ada istirahat. Saya baru tahu ya tadi ternyata jadwalnya itu sudah ada jeda 1 jam. Ya, makanya bayangin dari kemarin kok lama ya. 1 jeda itu 50 menit ya. 3 dB berarti 150. 2 jam, 2,5 jam ya. Oke. Berarti kita nanti sampai pukul berapa? Sekitar 14, 15, 14 ya. Ya, tadi kan istirahat 20-30 menitan kan? Ya nggak, berarti selesainya jam berapa? Cepet ya? Sudah, oh ya, sampai jam 14 ya? Ya. Oke, kalau gitu berarti kita nggak bisa sampai di ruang kolaborasi. Selesaikan sampai eksplorasi konsep, ya, sampai upload link Google Drive. Ya, nggak usah nanti uploadnya, pokoknya selesaikan dulu di upload. Nanti kalau mau direvisi, diedit masih bisa, karena nggak mungkin saya langsung menilai nanti malam. Ya, oke. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, kita kembali lagi. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? D. D, Bu. Bu. D, Bu. D, Bu. D, Bu. Baik, ini kata kuncinya gini Bapak Ibu, melaporkan hasil penyelidikan peristiwa fotosintesis. Hasil penyelidikan peristiwa fotosintesis. Kalau yang betul ya, mengerjakan semua langkah, kemudian menyusun hasilnya sesuai format, tetapi di sini belum melaporkan hasil, ya, karena baru menyusun hasil. Betul tidak yang E? Kalau yang D, kurang tepatnya adalah dia hanya membuat desain alat sesuai percobaan in-house. Belum sampai ke melakukan percobaannya, karena hanya membuat desain kemudian melaporkannya. Padahal yang diminta indikatornya adalah, mohon maaf sebentar, sepertinya ada yang suaranya bocor. Oh, sudah ditutup. Ya, mohon maaf, saya bisukan dulu semuanya. Ya. Jadi kalau yang E kurang tepatnya adalah mengerjakan semua langkah yang tertulis secara rinci pada LKS, betul. Mungkin bisa yang dilaporkan adalah hasil penyelidikan peristiwa fotosintesis. Berarti prosesnya seperti apa, hasil penyelidikannya seperti apa, dari proses fotosintesis itu yang dilaporkan, bukan hanya desain alatnya saja. Maka yang paling tepat adalah yang B, Bapak Ibu. Membuat portofolio hasil penyelidikan untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu membutuhkan sinar dan menghasilkan karbohidrat. Jadi mereka melakukan penyelidikan, kemudian hasilnya itu dibuat dalam bentuk portofolio. Ya, ada laporannya, kemudian ada produk yang dihasilkan apa dari kegiatan pembelajaran itu dimasukkan dalam portofolionya. Gitu Bapak Ibu. Sudah tahu caranya nggih Bapak Ibu? Bisa kita next ke yang selanjutnya. Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ke poin 25. Kita masuk di bagian teori belajar. Di sini Bapak Ibu akan diberikan informasi indikator atau tujuan pembelajaran, kemudian Bapak Ibu menentukan penerapan teori belajar yang relevan seperti apa. Nah, maka Bapak Ibu sebetulnya ini perlu tahu ciri-ciri khusus dari beberapa teori belajar.
yaitu misalnya kognitif seperti apa, humanistik seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan sudah tahu ini beberapa teori-teori belajar. Silahkan dicoba ini kira-kira penerapan teori belajar apa. Konstruktif, Bu. Yang D, Bu. D, Bu. D, Bu. B, Bu. Ya. Kira-kira apa Bapak Ibu teori belajarnya? B, Bu. D. D enggak, Bu? Ada yang lain? Konstruktivistik. Oke, konstruktivistik. Ya, yang sama ya. Baik. Di situ Bapak Ibu mungkin melihatnya di menemukan gitu ya, menemukan keteraturan atau pola berarti konstruktivistik karena penemuan gitu ya. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu, di sini ada kata kunci mencoba-coba, trial and error. Sama-sama penemuan, tetapi di sini lebih ke mencoba-coba atau trial and error-nya itu. Nah, kira-kira kalau seperti itu, maka jawabannya lebih tepat apa Bapak Ibu? Kognitivis. Konstruktivisme penemuan, betul. Tetapi lebih ke mencoba-coba trial and error. Itu berarti ke Kognitivistik, Bu. kognitivistik itu yang kognitifnya siswa ya, dari kemampuan berpikirnya. Jawaban yang tepat itu adalah yang behavioristik Bapak Ibu. Mungkin dulu Bapak Ibu pernah mempelajari di modul dari belajar ini ada percobaan kucing atau anjing gitu ya, yang diberikan bel, kemudian atau di kandangnya itu diberi bel, kemudian kalau kepencet belnya nanti keluar makanannya gitu ya. Nah, itu dicoba-coba berulang kali seperti itu, di trial seperti itu terus, dan berhasil gitu. Maka itu menjadi penguatan yang meyakinkan bahwa oh ternyata kalau saya mencet bel makanannya akan datang. Nah, maka itu nanti akan dilakukan terus oleh si kucing itu untuk mendapatkan makanan. Nah, mencoba-coba atau trial and error, ada stimulus, ada respon gitu ya. Itu adalah ciri khas dari behavioristik ya. Kalau tadi ada yang menjawab konstruktivistik, mungkin tadi karena ada kata kunci menemukan keteraturan atau pola. Karena ini memang karakteristik dari konstruktivistik. Tetapi ini ada hal lain lagi, yaitu mencoba atau trial and error, sama-sama penemuan tetapi lebih ke trial and error, itu adalah behavioristik. Jadi kalau ada istilah trial error, stimulus respon, itu adalah behavioristik. Nah, ini ya, jadi behavioristik ini lebih ke perubahan tingkah laku. Seseorang itu dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Jadi di sini ada stimulus dan respon. Kalau misalnya penguatannya ditambah atau positive reinforcement, maka responnya juga semakin kuat. Jadi kalau misalkan hasilnya positif terus dan itu ditambahkan terus, maka itu akan menjadi penguatan ya. Berarti besok akan melakukan itu lagi. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Misalnya kalau anak kita ya pulang ke rumah, kemudian naruh sepatu di tempatnya, kemudian langsung kita beri makan gitu ya, makan dulu nak gitu, itu seterusnya gitu terus. Maka anak kita akan berpikir, oh kalau saya melakukan ini maka responnya ibu itu nanti akan langsung diberikan makan, maka nanti siswa akan melakukan itu terus. Itu perubahan tingkah laku untuk mengajari kedisiplinan siswa yang mungkin sebelumnya kalau pulang ke rumah sendal atau sepatunya langsung dilepas, tidak ditempatkan di tempatnya, kemudian ibu marah, ibu atau bapak nggak ngasih makan langsung gitu ya, nggak disapa gitu. Nah itu akan mengurangi dari penguatannya, sehingga nanti itu lama-lama tidak akan dilakukan lagi. Nah itulah dari behavioristik. Jadi ada perubahan tingkah laku. Dianggap berhasil kalau ada perubahan tingkah laku di siswa. Ya, dan karakteristiknya adalah mencoba-coba, trial and error. Ya. Kemudian ada istilah stimulus respon. Nah, ini jadi khas sekali untuk behavioristik. Nah, tadi ada yang menjawab kognitivistik ya. Kognitivistik ini lebih
ke persepsi dan pemahaman. Dan ini tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau diukur. Jadi proses belajar itu akan belajar kalau materi atau informasinya itu diadaptasi di dalam struktur kognitif seseorang. Siswa itu ketika masuk di SMP, masuk di kelas itu bukan kemudian nggak punya apa-apa informasi atau konsep apapun di dalam otaknya, tapi mereka punya hanya kemudian dapat konsep baru. Nah, bagaimana mengadaptasikan informasi atau konsep baru itu di struktur kognitif yang sudah ada. Nah, itu PR-nya di sana. Nah, kognitif ini kaitannya dengan teori belajar kognitif Piase atau Piaget tulisannya ya. Di sana Bapak Ibu sudah mencermati bahwa ternyata siswa SMP itu berada pada posisi peralihan dari yang konkret ke abstrak. Jadi tadi saya sampaikan siswa SMP ini kadang-kadang untuk berpikir abstrak itu beberapa siswa masih belum bisa karena memang baru peralihan dari cara berpikir konkret ke abstrak. Kemudian ada konstruktivistik, tadi banyak yang terjebak di sini. Konstruktivistik ini adalah menemukan sendiri konsepnya. Jadi peserta didik diminta atau diberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan idenya. Kemudian guru berperan sebagai fasilitatornya, ya, yang untuk membantu proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik. Nah, yang terakhir adalah humanistik. Humanistik ini yang memanusiakan manusia, dan ini ciri khasnya adalah mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Jadi cara belajar siswa aktif ini, kalau dulu ada kurikulum itu ya CBSA. Nah, CBSA itu untuk memfasilitasi teori belajar yang humanistik ini. Jadi mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif, dan dianggap berhasil jika sudah siswa itu memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu terkait teori-teori belajar. Mudah-mudahan yang tadi bingung sudah terjawab, kenapa kok behavioristik, kenapa kok tidak kognitif, humanistik, konstruktivistik gitu ya. Karena itu tadi ada kata kuncinya yaitu mencoba-coba, trial and error. Berarti itu jelas perubahan tingkah laku ya, behavioristik. Walaupun itu sama-sama penemuan, ya kan, ketika kita mencoba atau trial and error itu sebetulnya untuk menemukan sesuatu, ya, tetapi penemuannya itu tidak dengan tingkah laku, dengan penemuannya itu kalau tidak dengan perubahan tingkah laku berarti konstruktivistik, tapi kalau dengan perubahan tingkah laku ada trial and error, itu adalah behavioristik. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak dengan penjelasan yang saya sampaikan. Dan kita beralih ke yang berikutnya, yaitu terkait keterpaduan dalam pembelajaran IPA. Nah, dalam memadukan konten atau keterampilan dalam IPA, ada beberapa macam tipe keterpaduan yang sering kita gunakan, yaitu menggunakan Forgetti, ya. Di dalam Forgetti itu ada 10, dan sebetulnya itu bukan untuk memadukan pembelajaran IPA atau konten pembelajaran IPA gitu ya, atau bidang kajian IPA dengan bidang kajian yang lainnya gitu, tapi lebih ke bagaimana mengintegrasikan kurikulum ya. Tapi kita bisa gunakan untuk memadukan atau membuat keterpaduan dalam pembelajaran IPA. Nah, Forgetti ada 10 Bapak Ibu untuk memadukan pembelajaran disiplin ilmu IPA gitu ya. Tapi dari 10 itu sebetulnya tidak semuanya cocok untuk pembelajaran IPA. Nah, saya akan menyampaikan yang cocok saja dan kira-kira topiknya seperti apa untuk masing-masing tipe keterpaduannya. Nah, yang pertama adalah connect. Connect ini dari asal katanya berarti nyambung gitu ya. Ada sambungan. Maka kalau Bapak Ibu lihat dari gambarnya ini kan ada bagian besar ya, kemudian dikoneksikan dengan bagian-bagian yang kecil. Nah, ini dalam pembelajaran IPA contohnya adalah ketika kita membelajarkan energi. Energi kan ada perubahan energi di sana ya, ada materi, submateri, perubahan energi. Nah, ketika mempelajari perubahan energinya itu, kemudian dikaitkan dengan perubahan energi pada proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan lebih ke bidang kajian biologi ya pembahasan. Jadi, fisika tadi yang membahas terkait energi secara garis besar gitu ya, ada sub materinya. Kemudian di dalam energi itu disampaikan ada perubahan energi. Salah satu contohnya adalah perubahan energi pada proses fotosintesis. Ya. Jadi
Ada bagian yang besar materinya, kemudian dikonekkan dengan bagian yang lebih kecil. Itu adalah connected. Kemudian ada nested. Nested ini juga cocok untuk pembelajaran IPA karena di sana mengintegrasikan antara kontennya dengan skillnya. Skillnya apa? Boleh dua ya. Skill di sini misalnya keterampilan proses dengan keterampilan berpikir gitu. Atau dari konten ini dipadukan dengan keterampilan dan sikap. Jadi, artinya apa? Dalam pembelajaran itu tidak hanya fokus pada penyampaian konten, tetapi ada tujuan lain yang dibidik, yaitu misalnya keterampilan prosesnya atau keterampilan berpikirnya gitu ya. Kemudian dengan sikapnya, misalnya sikap toleransi, kerjasama, gotong royong, seperti itu. Jadi itu karakteristiknya. Tidak hanya melihat dari kontennya saja, tapi membelajarkan skillnya dan juga sikapnya. Kemudian yang cocok lagi adalah share. Share ini Bapak Ibu bisa lihat dari gambar, dia ada tumpang tindih, ya ada beberapa yang overlap. Nah, kalau yang overlap itu dua, itu ada share. Share itu adalah sharing, ya saling sharing. Karena ada beberapa materi yang ternyata itu tumpang tindih dibahas di satu bidang kajian satu, di bidang kajian lainnya juga dibahas. Gitu. Contohnya apa? Contohnya ketika kita belajar optik di bidang kajian fisika, kemudian kita di sana kan ada terkait optik ya, kemudian di apa namanya materi mata itu juga belajar optik, dan beberapa bagian itu ada yang overlap atau ada yang tumpang tindih penyampaian materinya. Di optik fisika ada, di mata bagian optik juga ada. Nah itu adalah share, jadi ada dua sub materi atau materi yang tumpang tindih. Kemudian ada Webet. Webet ini karakteristiknya adalah menggunakan tema Bapak Ibu. Jadi ada satu tema yang bagus, yang menarik, kemudian dibahas dari beberapa bidang kajian. Contohnya apa? Misalnya si putih yang membahayakan, ya. Ini apa ini? Gitu kan? Jadi temanya biasanya dibuat menarik. Nah, maksudnya rokok gitu ya. Rokok kemudian dibahas dari berbagai bidang kajian. Misalnya dari bidang kajian yang lebih kimia, itu adalah zat adiktif. Kemudian dari bidang kajian biologi, misalnya sistem pernafasan manusia, gitu ya. Kemudian dengan bidang kajian lainnya yang memungkinkan untuk dimasukkan sehingga nanti berkaitan dengan tema yang diangkat. Nah, itu cocok ya, menggunakan Webet atau yang membutuhkan tema. Dibahas tema itu, judul itu dari beberapa bidang kajian yang berbeda. Kemudian ada integrator terakhir ya. Integrator ini mirip dengan share, tetapi Bapak Ibu bisa lihat di gambar yang tumpang tindih atau overlapping itu tidak hanya dua, tetapi lebih dari dua, ya. Nah, bagian yang tumpang tindih itu adalah yang terintegrasi. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang cocok untuk diimplementasikan dalam pembelajaran IPA. Ada connect yang nyambung, ada satu bagian besar disambungkan dengan bagian kecil, mungkin sebagai contohnya, nested dengan skill atau sikapnya, kemudian shared ada tumpang tindihnya, Webet ada temanya atau satu tema dibahas dari berbagai bidang kajian, kemudian ada integrated mirip dengan share tetapi tumpang tindihnya lebih dari dua. Nah, yang lainnya itu sebetulnya bisa, tapi nanti agak dipaksakan jadinya. Nah, misalnya yang fragment ini periscope one direction, one sighting, narrow focus on single discipline. Jadi ini membedakan subjek-subjek area. Misalnya fisika sendiri, biologi sendiri, kimia sendiri. Gitu. Jadi nggak cocok dengan pelajaran IPA. Padahal IPA itu kan arahnya ke integrasi. Kemudian sequence berurutan, ini juga kurang sesuai. Topic or unit of study are rearranged in sequence to coincide with one another. Jadi berurutan gitu ya, dan relate antara satu materi dengan materi yang lainnya. Kemudian ada treat ini adalah magnifying glass, big ideas that magnify or connect through a metaphorical approach. Jadi ada urutannya. Misalnya kalau siswa di SMP itu sudah ada materi yang harus menggunakan rumus diferensial gitu ya, integral. Nah, itu maka sebelum itu siswa harus menguasai dulu materi terkait diferensial dan integral itu. Baru kemudian masuk ke materi IPA. Jadi ada urutannya, ada treatnya. Kemudian ada immerse. Immerse ini
mendalami materi secara lebih dalam, lebih spesifik lagi. Misalnya di dalam bidang kajian IPA itu ada kimia fisik, bidang kajian kimia itu ada kimia fisika, kimia biologi, kimia organik, anorganik gitu ya. Jadi dari yang spesifik itu lebih spesifik lagi. Ya, itu lebih tenggelam, dalamnya lebih dalam lagi. Kemudian network itu lebih ke belajar dari pakar ya. Jadi mencari pakar yang sesuai dengan bidang keahlian, kemudian di sana mereka akan belajar mengkoneksikan dari materi yang mereka akan pelajari dengan expertnya ya. Jadi dengan bertanya jawab gitu biasanya. Nah, dan ini agak jarang digunakan dalam pembelajaran IPA. Yang sering adalah connect, kemudian web, kemudian ada shared, integrated, kemudian satu lagi ada web. Baik Bapak Ibu, kita beralih ke inquiry pada zat aditif. Nanti Bapak Ibu akan diberikan pertanyaan, disajikan contoh pertanyaan, kemudian Bapak Ibu diminta untuk merumuskan masalah percobaannya apa. Contoh soalnya seperti ini, kira-kira masalah percobaannya apa Bapak Ibu? Bu. Yang E, oke, yang lain? Kata kuncinya adalah dicek hasil percobaannya apa Bapak Ibu. Kembali ke warna semula. Data hasil percobaannya itu Bu. menggambarkan apa? Oke, ada jawaban yang berbeda? C, Bu. Yang E, ada yang lain? Yang C, Bu. C, baik. Oke. Antara C dan E, yang betul adalah yang C. Ya, kenapa tidak E? Karena kita lihat data hasil percobaannya, Bapak Ibu. Di situ kan data hasil percobaan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana mengidentifikasi zat pewarna yang terkandung dalam makanan dan minuman sehingga layak untuk dikonsumsi gitu ya. Bagaimana mengidentifikasinya? Oh, benang wol warnanya kuning, kemudian dicuci dengan air sabun, kemudian perubahan warnanya menjadi apa gitu. Bukan untuk membedakan. Mungkin kalau yang E itu hasil percobaannya sudah tabelnya berbeda ya. Misalnya apakah kembali ke warna semula atau tidak dicetak gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana membedakan kalau yang itu. Tapi kalau di data itu kan lebih ke bagaimana cara mengidentifikasinya, ya kan? Di situ ada benang wol kuning dicuci, kemudian kembali ke warna semula, ada yang tidak dapat kembali ke warna semula gitu. Nah, itu lebih tepatnya ke mengidentifikasi zat warnanya. Jadi jawabannya yang C. Ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu, memang ada beberapa jawaban yang kok kelihatannya betul, ada 2 jawaban gitu. Nah, maka dari yang betul itu cari yang paling betul mana. Ya. Kalau di sini udah jelas ini hasil percobaannya lebih ke bagaimana identifikasi zat warna yang terkandung gitu ya, bukan membedakan. Kalau membedakan nanti tabelnya akan beda. Oke, next Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita masuk ke sifat larutan dan pemisahan. Bapak Ibu nanti akan diminta untuk menentukan langkah untuk memenuhi
kebutuhan untuk kasus yang melibatkan campuran gitu ya, berdasarkan pemisahan campuran. Intinya bagaimana memisahkan campuran gitu. Bapak Ibu memahami bagaimana cara memisahkan campuran, kemudian Bapak Ibu akan diberikan gambar data proses biologis makhluk hidup, kemudian menganalisis konsep campuran koloid, elektrolit, perubahan fisik kimia yang ada pada proses biologi tersebut. Nah, ini adalah contoh poin nomor 21. Ada gambar atau kasus diminta untuk menentukan bagaimana prinsip pemisahannya. Silakan, kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Yang mana? Ibu. Yang pemisahan dan berdasarkan perbedaan ukuran vertikal itu hanya yang bagian kiri disaring. B, Bu. Yang C, Bu. C. Yang C berdasarkan titik leh dan kelarutan pada pelarutan tertentu. Yang C berdasarkan kelarutan pada pelarutan tertentu. Kelarutan pada pelarutan tertentu ini lebih ke ekstraksi, ya. Kalau hanya kelarutan berarti ekstraksi. Di situ ada pemanasannya juga, Bapak Ibu. Berarti yang mana kira-kira? D, Bu. D. B. Berdasarkan perbedaan titik-titik itu biasanya menggunakan destilasi. Jadi ada dua campuran, kemudian dipanaskan, kemudian melewati kondensor yang titiknya lebih rendah, maka dia akan menetes terlebih dahulu. Berarti bukan yang B. Kalau yang B itu biasanya destilasi. Bisa sebetulnya menggunakan destilasi sederhana, tetapi ini mestinya ada selangnya. Tapi di sini kan nggak ada. Berarti jawabannya yang mana, Bapak Ibu? D, Bu. Yang D, Bu. D, Bu. Yang D. Bapak Ibu, pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik leleh dan kelarutan dalam pelarut tertentu. Bukan yang E juga, karena kalau yang E ini berdasarkan distribusi zat di antara fase gerak dan fase diam. Artinya apa? Dia kromatografi. Nah, menggunakan kertas saring gitu ya biasanya, kemudian ditetesi atau di titik menggunakan spidol, kemudian nanti dialirkan pelarutnya sehingga nanti akan terlihat bagaimana distribusi zatnya. Nah, itu yang E. Nah, yang D ini adalah yang tepat karena dia adalah kristalisasi. Sebentar Bapak Ibu, ada yang masuk lagi. Jadi di situ zatnya itu campurannya dilelehkan dulu, dipanaskan, kemudian ada bagian yang meleleh, ada bagian yang meleleh itu kemudian dia melebur ya, menjadi larutan. Ada juga yang berupa padatan ya, karena ada perbedaan di meleleh ini. Kemudian yang padatan itu disaring sehingga yang masuk di dalam air lemir itu hanya tinggal senyawa yang meleleh tadi dengan pelarutnya. Nah, kemudian ketika dingin nanti lama-kelamaan akan terbentuk kristal karena perbedaan kelarutannya berbeda. Bapak Ibu sudah tahu ya kalau kelarutan itu dengan panas itu akan lebih cepat larutnya. Tetapi kalau dengan air dingin kelarutannya menjadi kurang. Sehingga kalau dalam kondisi panas dia berubah, kemudian didiamkan beberapa saat. Saat dingin dia akan berubah menjadi kristal. Kristalisasi itu membayangkan dari air laut kemudian diuapkan menjadi garam gitu ya. Padahal tidak mesti seperti itu untuk kristalisasi. Kristalisasi di lab itu malah lebih seperti jadi dilelehkan dulu, kemudian disaring pengotor-pengotornya yang tidak leleh, kemudian yang leleh itu didiamkan beberapa saat atau bisa juga bagian air
suhunya itu cepat, sehingga suhu yang dingin itu mempengaruhi kelarutannya akan jadi lebih tinggi ya. Jadi ini adalah kristalisasi, prinsipnya berdasarkan titik leleh dan kelarutan pada pelarut tertentu. Baik, kita lanjutkan teman-teman, Bapak Ibu. Ini kira-kira urutan tahapan proses pemisahan campurannya seperti apa. Kalau ada campuran, di dalamnya ada kapur barus, ada garam, ada kapur. B, Bu. Oke. B, Bu. Penyaringan, kemudian kristalkan, kemudian disublimkan. Nah, kalau prosesnya B, ketika dilarutkan, itu kan garamnya larut, betul ya Bapak Ibu. Kemudian tinggal naftalena dan batu kapur. Dilarutkan. Suaranya kurang kedengaran, Bu. Sekarang Bapak Ibu apakah sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi kalau misalkan jawabannya yang B, pelarutan dulu, berarti kan yang larut garam dulu ya. Tinggal naftalen dan batu kapur yang tersaring. Kemudian dilakukan penyaringan tadi ya, dilarutkan, garamnya larut, disaring, berarti tinggal naftalen dan batu kapur, kemudian dikristalkan. Nah, kalau dikristalkan berarti nanti diuapkan gitu ya, di bagian garamnya tadi ya. Kemudian yang satu lagi disublimkan ya. Tetapi begini Bapak Ibu, ini kurang efektif ya, karena menjadi dua bagian yang ketika penyaringan itu kan terpisah ya, antara yang Ada partikel. Atau begini, kalau dilarutkan dulu kemudian disaring itu kemungkinan yang larut itu tidak hanya garamnya, tetapi bisa juga batu kapurnya. Kemudian yang di B itu kalau dilakukan pengkristalan itu kan membutuhkan panas. Ketika dipanaskan itu yang ya kan ya Bapak Ibu, kalau pengkristalan itu kan biasanya Bapak Ibu bayangannya kan diuapkan gitu kan. Ini pengkristalannya adalah evaporasi dari air garam, kemudian diuapkan, kemudian lama-lama hanya terbentuk kristal garamnya saja gitu ya. Nah, kalau yang B ini prosesnya pengkristalan dan penyubliman di akhir, ketika dikristalkan, ketika diuapkan airnya supaya terbentuk garam, bisa jadi malah yang menguap itu adalah si naftalenanya atau batu kapur barusnya, naftalenanya. Karena apa, naftalena itu titik lelehnya rendah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu kalau nyimpen kapur barus di lemari itu kan lama-kelamaan nanti hilang gitu ya. Bukan karena dimakan tikus, bukan, tapi karena dia sudah berubah menjadi uap. Gitu kan? Nah, maka khawatirnya kalau jawabannya yang B, pengkristalan dan penyubliman di akhir itu nanti ketika pengkristalan yang menguap itu adalah naftalenanya. Ya, bukan malah airnya. Semuanya malah habis gitu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C, Bapak Ibu. C. Disublimkan dulu. Jadi
campurannya itu dipanaskan. Kemudian ketika dipanaskan dengan suhu yang rendah saja, biasanya kapur barusnya sudah menguap. Ketika menguap, kemudian kita tangkap dengan tutup yang merupakan gelas arloji yang di atasnya ada es batu, ada titik-titik air di bawah, titik-titik sublim di bawahnya nantinya, karena ada naftalena yang sublim tadi. Nah, kemudian di campurannya itu tinggal garam dan batu kapur. Nah, tinggal nanti garam dan batu kapur itu tambahkan air, garamnya larut gitu ya, kemudian disaring. Yang bagian atas batu kapur, yang bagian bawah garam. Batu kapurnya sudah dapat, tinggal garam, kemudian dikristalkan. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Ya. Gitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mungkin atau bingung? Silakan disampaikan kalau bingung. Cukup jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Oke, baik. Kalau jelas kita lanjutkan ke jawabannya yang mana ini Bapak Ibu? Yang E, Bu. E. Yang E. Yang lain Bapak Ibu? Coba difikirkan dulu jawabannya. Sama Bu, yang E Bu. Yang E ya, betul. Ini jawabannya yang E karena di sini adalah sifat-sifat larutan elektrolit. Ada yang punya muatan positif negatif gitu ya. Jadi kalau larutan itu ada 3, elektrolit, kemudian non elektrolit, kemudian elektrolit sendiri dibagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ya. Jadi untuk yang di sini tidak disebutkan dia elektrolit kuat atau lemah, yang penting larutan elektrolit. Jadi larutan elektrolit itu apa? Cirinya adalah ketika dilarutkan dalam pelarutnya atau dalam larutannya, dia akan menghasilkan ion positif maupun negatif. Ya, jadi yang 1 betul, kemudian yang 3 betul, karena terdiri atas ion-ion. Ya, kemudian larutan elektrolit jelas mengatakan alosistik. Jadi 1, 2, 3 betul. Yang 4 kok betul gimana Bu? Nah, larutan elektrolit itu biasanya yang menghasilkan ion, maka ikatannya adalah biasanya ionik. Nah, ikatan ionik itu terbentuk dari unsur logam ketemu dengan non-logam. Contohnya apa? Na ketemu dengan Cl. Na itu logam, ketemu dengan non-logamnya adalah Cl. Jadi golongan 1,2 ketemu dengan golongan 6,7. Itu biasanya adalah ikatan ionik dan itu merupakan larutan elektrolit. Ya. Jadi jawaban 1, 2, 3, 4 betul. Oke. Kita lanjutkan. Ini kira-kira penerapan konsep sifat koloid yang tepat yang mana? Mana Bapak Ibu? Kira-kira jawabannya? Halo? Kira-kira mana yang jawabannya betul? B Bu. B. Baik, betul ya. Jawabannya yang B. Mungkin Bapak Ibu ada yang tadi apa namanya menjawab yang A gitu ya.
karena kan ini proses biologis gitu, berarti proses pencucian darah. Nah, hati-hati. Di sini proses pencucian darah itu lebih ke dialisis, bukan menggunakan sifat elektroforesis, ya. Jadi yang A itu salahnya di sifat yang digunakan, ya, bukan sifat elektroforesis tapi dialisis. Kemudian yang C, D, dan E itu juga tidak sinkron, ya. Semuanya ini proses biologis, ya, tetapi tidak sinkron sifat koloid yang digunakan. Ya. Yang paling tepat adalah yang B. Maka Bapak Ibu harus cari tahu sifat koloidnya seperti apa, misalnya di dalam cuci darah, kemudian di koagulasi, di penetralan partikel albuminoid gitu ya. Untuk identifikasi DNA itu sifatnya apa yang digunakan, itu harus tahu, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu terkait asam basa. Di sini Bapak Ibu akan diberikan kasus asam basa. Bapak Ibu diminta untuk memprediksi gambar molekularnya seperti apa. Kira-kira kalau ini jawabannya apa Bapak Ibu? Adakah jawaban yang tepat untuk soal ini? Adakah jawaban yang tepat Bapak Ibu? Yang mana jawabannya? Mungkin Bu. Kayaknya tidak ada. Tidak ada ya. Harusnya gimana Pak? Harusnya ketiga warna di atas ada Bu, yang biru, kuning, sama hitam. Betul, betul. Ya, harusnya ketiga warnanya ada ya Bapak Ibu. Ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang oranye. Jadi yang betul jawabannya nggak ada. Harusnya ini ada jawaban E-nya, ya. Yang ada seperti A, gambar A ini, tetapi ada hitam-hitamnya, ya. Karena apa? Karena di sini kata kuncinya adalah apabila dilarutkan dalam air, maka larutan ini akan menghantarkan arus listrik namun hantarannya tidak kuat. Artinya apa? Dia elektrolit lemah. Kalau elektrolit lemah, dia terionisasi sebagian di dalam larutannya. Tidak semuanya berubah menjadi ionnya. Ya, jadi hanya sebagian saja. Kalau di dalam penulisan reaksi kimia, dia arah tanda panahnya ke kanan dan ke kiri, tidak semuanya ke kanan, ya. Maka masih ada molekul CH3COH-nya, karena hanya sebagian, jadi sebagian masih dalam bentuk molekul awalnya, sebagian sudah berubah menjadi ionnya, sehingga mestinya ini ditambahkan dengan yang hitam. Coba Bapak Ibu satu kali lagi, kaitannya dengan gambaran mikroskopik, kira-kira ini yang betul yang mana? Sudah selesai untuk eksplorasi konsepnya? Di nomor berapa? Dari 4 dari 6. Selesaikan dulu. Jadi kalau udah tutup terus diubah itu udah saya tidak kerjakan lagi. Selesaikan dulu. Seselesainya sampai 6 nomor itu selesai, nanti kalau mau diedit lagi karena dieditkan masih bisa diedit, tidak apa-apa. Oke. Jawabannya apa Bapak Ibu? Yang A Bu. Abu. Oke, betul. Karena Ini yang kuat. A. Karena kuat, betul. Jadi Asam kalau kuat. kuat, ya garam dari asam kuat dan basa kuat, sehingga ketika dilarutkan dalam air dia terionisasi sempurna, semuanya berubah menjadi Na+ dan Cl. Tidak ada NaCl lagi, ya.
Baik, kita lanjutkan. Yang ini kaitannya dengan zat aditif dan adiktif. Bapak Ibu akan diberikan data terkait zat aditif dan adiktif, kemudian diminta untuk menganalisis dampaknya dalam kesehatan seperti apa. Kira-kira ini jawabannya yang apa, Bapak Ibu? Bu. Nice. Yang lain? Sama ya? Mudah-mudahan sama A, Bu. jawabannya. Ada yang A. Oke. Kalau yang menjawab A, apakah yang B, C, dan D itu bukan merupakan alasan kenapa kok zat aditif itu yang buatan masih kita gunakan? Coba kita lihat satu persatu ya. Kenapa kita masih menggunakan zat aditif berbahaya? Itu sebetulnya berbahaya itu kalau penggunaannya secara berlebihan, gitu kan? Kemudian kenapa kok kita masih menggunakan, gitu kan? Nah, itu yang A betul, karena lebih murah dan efisien. Kita bisa membayangkan, misalnya kalau kita menggunakan zat aditif alami gitu ya, kita perlu berapa kilo kunyit untuk menghasilkan warna yang sangat cerah sekali dibandingkan dengan menggunakan zat aditif buatan yang hanya satu tetes saja dia sudah memberikan warna yang luar biasa menarik. Ya, jadi A betul. Termasuk ini menjawab yang D, lebih menguntungkan jelas sekali. Kita butuh daun suci yang berlebar-lebar untuk menghasilkan warna hijau yang bagus. Sedangkan dengan menggunakan zat aditif buatan, kita hanya tinggal meneteskan 1-2 tetes warna saja, warnanya sudah sangat menarik sekali. Gitu. Jadi A, D betul. Memberikan efek signifikan pada makanan minuman jelas ya, karena zat aditif berbahaya yang digunakan ada tartazin, aspartam, dan seterusnya itu akan misalnya pemanis buatan gitu ya, ketika dimasukkan dalam minuman sedikit saja itu efeknya sudah terasa dibandingkan dengan menggunakan gula ya, lebih ngirit juga ya. Kemudian sesuai selera konsumen jelas karena dengan zat-zat aditif itu kita bisa meningkatkan rasa sehingga akan sesuai dengan selera konsumen. Jadi semua jawaban adalah betul ya. Alasan yang paling tepat penggunaan zat-zat berbahaya itu karena itu tadi semua jawabannya betul. Ada tartazin, aspartam, asam benzoat itu untuk lebih murah, efisien, signifikan, sesuai selera dan lebih menguntungkan. Baik, masih terkait zat adiktif, Bapak Ibu, kira-kira ini jawabannya apa? B, Bu. B, Bu. B. Baik. Oke, ini jelas sekali ya berhubungan D, dengan Bu, kerusakan ginjal. resikonya adalah kerusakan ginjal. Oke, kalau yang ini yang bukan ciri. Yang D, Bu, tambah bersemangat. B. Ciri fisik yang bukan. Cirinya ya, bukan ciri ketergantungan zat aditif dan psikotropika adalah tambah semangat. Yang B, betul jawabannya. Baik, kemudian kita masuk ke inquiry dalam pembelajaran IPA. Bapak Ibu akan diberikan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan variabel dalam inquiry-nya itu apa. Contohnya adalah seperti ini. Kira-kira rumusan pertanyaan atau tugas yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa. Ya, kata kuncinya adalah keterampilan siswa. Nah, maka rumusan pertanyaan atau tugasnya apa Bapak Ibu yang paling tepat? C, Bu. C. C, Bu. Betul. Ya, tadi sudah saya tunjukkan kata kuncinya menilai keterampilan siswa menggunakan termometer. Maka
tugas yang kita berikan adalah gimana? Tunjukkan cara mengukur suhu larutan. Maka mereka akan melakukan cara pengukurannya seperti apa, menunjukkan keterampilan mengukurnya. Ya, jadi yang betul jawabannya yang C. Oke. Baik, itu Bapak Ibu terkait materi-materi pedagogi yang menjadi tugas saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu. Barangkali mau ditanyakan terlebih dahulu, monggo. Dalam menjawab soal pedagogik, Bu. Gimana Pak Ihsan? Mohon trik-triknya untuk menjawab soal pedagogik, Bu. Baik, memang kalau soal pedagogi itu tricky sekali ya. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu dasarnya kuat ketika dulu mempelajari modul di awal PPG itu kan ada belajar mandiri ya. Sudah tidak ada masalah, misalnya sudah tahu teori belajar apa saja, karakteristiknya, cirinya gitu. Sudah oke, mau soalnya apapun itu akan mudah. Tetapi kalau misalkan itu juga masih kurang kuat, nah Bapak Ibu harus tricky gitu ya, mencari kira-kira dari beberapa jawaban itu di logika gitu ya, berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kira-kira dari beberapa jawaban itu hati-hati untuk materi atau soal pedagogi itu biasanya ada menjebak di bagian pernyataan soalnya. Maka harus kita cari kata kuncinya apa di soal itu, baru kemudian kita mencari jawaban yang betul di antara yang betul. Jadi cari yang paling betul di antara yang betul itu mana. Karena memang ada beberapa seperti tadi ya, mengkomunikasikan hasil mekanisme, yang satunya menyajikan tabel pencernaan makanan. Itu kan sama-sama dua-duanya betul ya sebetulnya, tetapi karena arahannya untuk pencernaan mekanis dan kimiawi, berarti arahannya ke pencernaan makanan, bukan ke mekanismenya gitu. Jadi harus dibaca secara cermat, detail, dan teliti untuk yang materi pedagogi. Gitu Pak Ihsan. Ya Bu, terima kasih. Kalau teorinya gampang ya saya menyampaikan ini, tapi prakteknya juga kadang-kadang kita perlu pencermatannya itu harus belajar untuk mencoba-coba soal gitu ya, sehingga nanti lama-lama kita akan tahu polanya seperti apa. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu, mohon jelasin yang tentang koloid, Bu. Masih agak tentang apa, Bu? Tentang koloid, Bu. Koloid yang nomor 22 tadi. Koloid, ya. Yang nomor 22 tadi kurang tepatnya adalah contohnya, ya Bapak Ibu. Sebentar saya carikan yang terkait koloid. Ada tidak ini? Oke. Ini Bapak Ibu untuk koloid itu tadi kan ada beberapa sifat koloid ya digunakan dalam proses biologis tubuh. Nah, sifat-sifat koloid ini ada ini, koagulasi, elektroforesis, dialisis ini yang tadi jawabannya A ya. Yang untuk proses pencucian darah. Jadi darah tadi bukan elektroforesis tapi dialisis. Kemudian ada adsorpsi, gerak Brown, dan efek Tyndall. Nah, kita lihat satu-satu. Adsorpsi dalam kehidupan sehari-hari ini adalah untuk penyembuhan sakit perut menggunakan norit atau karbon aktif, biasanya warnanya hitam itu. Kemudian penjernihan air, pembersihan kotoran dengan air sabun, menetralkan kelebihan asam lambung dengan magnesium hidroksida. Nah, ini adalah prosesnya absorpsi. Tadi yang menetralkan kelebihan asam lambung dengan susu magnesium ya, itu maksudnya yang ini. Betul ya, jadi menggunakan magnesium hidroksida, itu prosesnya adalah absorpsi. Nah, kemudian contoh lain koagulasi, ini contohnya adalah proses pembekuan darah. Tadi ada ya koagulasi ya, sepertinya menggunakan norit
dengan cara koagulasi gitu. Nah, itu kurang tepat. Koagulasi ini adalah untuk pembekuan darah. Contoh lainnya delta muara sungai, penyaringan air dan penyaringan udara partikel debu. Kemudian yang ini untuk yang cuci darah, dialisis bukan elektroforesis ya. Jadi itu beberapa sifat yang kita gunakan untuk untuk sifat koloid yang kaitannya dengan proses biologis tadi ya. Jadi jangan sampai salah. Misalnya tadi sakit perut dengan norit itu koagulasi kurang tepat. Kemudian ada elektroforesis untuk pencucian darah juga kurang tepat. Begitu Ibu. Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf karena saya mengganti jadwal. Ini saya lihat hanya 19 yang bergabung. Mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa membaca dari PPT yang saya sampaikan. Nanti akan saya kirimkan PPT-nya. Kalau belum terkirim nanti mohon diingatkan ya kalau Bapak Ibu perlu. Kalau nggak perlu tidak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan setelah mendampingi kegiatan pendalaman UP ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan dalam menghadapi UP dan mudah-mudahan Amin. kendala dan Amin ya Allah. itu doa kami Bapak Ibu. Kami hanya bisa mengantarkan dan mendoakan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti yang mengeksekusi dan mudah-mudahan dipenuhi oleh Allah. Semuanya sehat-sehat ya Bapak Ibu. Saya tutup. Ya, Bu. Wassalamualaikum Amin Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mohon izin keluar nih Bu. Terima kasih Bu. Izin live ya Bu.